Shalom. Bagaimana kabar kita? Gimana kabar kita? Bagi sana baik, bagi sini? Hah? Sangat? Haleluya. Hanya Moses yang sangat baik. Bagaimana kabar kita semua? Ragu-ragu berarti ada apa ya? Oke lah, kita belajarlah hari ini firman Tuhannya. Yuk kita buka yuk Ulangan 8. Ulangan 8. Dari ayat 1 sampai 3. Ya. Di situ judul perikopnya, bersyukur kepada Allah karena kebaikanmu. Ya. Kita baca ya dari ayat 1 atau sampai ayat 5 deh kita baca ya. Ulangan 8 dari ayat 1 sampai 5. Sudah siap semua? Yuk. 1, 2, 3. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidak menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Puji Tuhan. Saya ya, beberapa waktu kesini udah berminggu-minggu lagi suka sekali di Ulangan 8 ini. Jadi yang mungkin yang pernah mendengar ini saya bagikan, oh saya sudah tahu. Jadi sudah beberapa dalam pelayanan saya mau buka bagikan tentang Ulangan 8 ini. Karena begitu kuat gitu ya, saya suka, saya kuat sekali. Jadi waktu ingin bicara sini, jadi seminggu yang lalu, Ibu ke Pontianak, saya gini, nanti siapa ya yang bicara gitu untuk hari ini. Tapi kok kepingin membagikan ini gitu ya. Sangat diberkati sekali dengan kata-kata di sini. Ya. Yang ayat 2-nya. Di situ katakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi Allah mengizinkan waktu bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir sampai 40 dalam 40 tahun, Allah merendahkan hati mereka, mencobai, lalu dikatakan untuk mengetahui seperti apa hatimu. Allah ingin mengetahui seperti apa hatimu. Dan ini begitu sekali buat saya, Tuhan engkau ingin mengetahui gitu ya. Saya waktu itu untuk saya buka juga ayat-ayat ulangan yang lain, buka juga yang lain. Dan begitu
eh, sangat apa? Saya mau belajar. Lah dikatakan. Kita lihat ada kata-kata haruslah kamu lakukan dengan setia. Ini katakan ya. eh, Harus kamu lakukan dengan setia. Lalu tujuannya apa? Supaya kamu hidup dan bertambah banyak. Dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dikatakan haruslah kamu lakukan dengan setia. Jadi ada suatu perintah, ada suatu ajakan. Gitu kan? Ada tujuannya. Tujuannya adalah dikatakan supaya kamu bertambah banyak, ada kata-kata di situ. Tapi bagaimana caranya dulu? Ada kata-kata di sini, kamu harus setia dulu. Haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu masuki serta menuki negeri yang kujanjikan itu dengan sumpah kepada nenek moyang. Allah punya sesuatu yang disampaikan kepada bangsa Israel. Bahwa apa yang kujanjikan itu seperti itulah. Dijanjikan Allah kepada bangsa Israel akan engkau terima. Tapi ada satu. Dikatakan setia. Kau harus setia, dia bilang. Dan kamu akan bertambah banyak. Dan akan memasuki apa yang Allah janjikan. Lalu kita lihat ayat 2. Bukan hanya disuruh setia, tapi ada lagi diingatkan Tuhan. Ayat 2. Lalu dikasih lagi sama Allah, selain disuruh untuk harus engkau setia, dia lagi disuruh lagi, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Allah bilang lagi kepada bangsa, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Disuruh ingat. Seperti apa mereka dalam perjalanannya selama 40 tahun di padang gurun itu, disuruh ingat. Kita pasti di sini sudah pernah dengar atau baca bagaimana waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, bagaimana perjalanannya, ya. Bahkan mungkin sudah pernah dengar firman Tuhan seperti ini, bersyukur. Bagaimana perjalanan mereka selama 40 tahun. Lalu di sini dibilang, dengan maksud apa? Lihatnya ada maksud Tuhan waktu selama 40 tahun di padang gurun mengalami perjalanan itu. Itu kita lihat itu. Dengan maksud merendahkan hatimu kata Tuhan. Lihatnya selama 40 tahun dalam perjalanan itu, bangsa Israel mengalami banyak hal, ada maksud Tuhan. Itu apa? Untuk merendahkan hatimu, hati mereka. Mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Mencobai, merendahkan hatinya. Dan apa maksudnya? Untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang enggak pada perintahnya atau tidak? Ini perkataan Allah kepada bangsa Israel. Ingatlah kepada seluruh perjalanan kau lakukan atas kehendak Tuhan. Lalu bilang selama 40 tahun. Ada maksudnya kata Tuhan. Untuk merendahkan hatimu, mencobai engkau. Untuk mengetahui seperti apa hatimu. Waktu bangsa Israel mengalami ini, mereka ada yang sungut-sungut.
Bahkan ada, mungkin semua sudah pernah tahu, tidak tahan dalam perjalanan itu meminta dikembalikan kembali ke Mesir. Tidak tahan dengan segala keadaan yang terjadi dalam perjalanan itu, mereka minta dikembalikan. Yuk, supaya tahu, yuk kita lihat yuk. Ya. Kita lihat Nehemia 9. Nehemia 9. Ya, Nehemia 9. Tahukah tempatnya Nehemia? Tahu? Di mana Nehemia itu ya? Ya, Nehemia 9 nih, saya baca ya dari ayatnya ayat 17 itu. Mereka menolak untuk patuh, lihatnya. Dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Jadi bertegang, keras kepala. Mereka padahal sudah mengalami perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa, tapi mereka keras kepala. Mereka bersih tegang leher, malah berkeras kepala, minta kembali ke perbudakan di Mesir. Lalu tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Ayat 18. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan dan berkata, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir dan berbuat nista yang besar. Engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun. Karena kasih sayangmu yang besar, tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Mereka pernah, bangsa Israel minta, kembalikan saja kami ke Mesir. Padahal, kenapa Allah bebaskan, Allah bawa keluar dari Mesir? Karena mereka diperbudak di sana. Bangsa Israel ini diperbudak di Mesir. Lalu Allah membebaskan mereka. Dan di sini, di ulangan ini, Allah membawa mereka, ayo ingat selama 40 tahun itu, kamu dalam perjalanan. Sekarang gini, kalau ini dikembalikan ke setiap kita-kita di tempat ini, sudah berapa lama engkau ikut Tuhan? Coba engkau merenung sebentar. Sudah berapa lama engkau ikut Tuhan? Coba merenung sebentar. Kalau di sini 40 tahun, ya. Bangsa Israel 40 tahun. Coba merenung sebentar. Sejak kapan saya ya ikut Tuhan? Dibebaskan. Tadinya hidup saya, kalau ini bangsa Israel diperbudak di Mesir. Tadinya kita apa? Hidup dikuasai dosa, menjadi hamba dosa, ya. Lalu terima Yesus, dimerdekakan, betul ya? Menjadi manusia baru, ciptaan baru. Sejak kapan coba? Masih ingat? Masih ingat? Oke. Siapa engkau dalam perjalanan hidupmu setelah engkau menerima Yesus? Setelah engkau dibebaskan dari dosa menjadi ciptaan baru, siapa engkau yang pernah terpikir bahkan ngomong, lebih baik saya seperti dulu. Ada? Coba ingat sebentar. Udah ikut Tuhan masih seperti ini. Hidup saya masih seperti ini. Kalau dulu, adakah? Coba replay sebentar, ingat sebentar. Sekarang kita mau belajar. Di sini, selama 40 tahun, Allah bilang tadi, waktu ada masalah-masalah yang kau alami dalam perjalanan 40 tahun, ada maksud tujuan itu, merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui
apa yang ada di dalam hatimu. Saya kalau mau tanya kepada setiap kita, ada yang punya masalah enggak? Enggak mungkin ya. Enggak, saya enggak punya masalah. Masalahnya bukan seperti masalah keluarga. Tapi anak-anak muda juga, anak-anak remaja, apalagi di sini yang bekerja, pasti ada masalah. Betul? Ada masalah betul? Yang sekolah juga betul? Siapa di sini yang sekolah? Ada yang pernah di sini di sekolah dibully? Ada yang angkat tangan. Puji Tuhan, makasih yang angkat tangan. Ada yang mengalami dibully? Ada yang nunjuk, berarti pernah cerita. Siapa di sini di kerjaan dibully? Atau orang tuamu membulimu? Kok kamu kayak gini sih? Anak mama gak seperti kamu? Ada? Orang tuanya sendiri membuli anaknya. Ada di sini ngalamin? Ada? Kita semua gak tinggi-tinggi, kok kamu tinggi sendiri sih? Anak mama gak ada, kita semua gak ada. Kayaknya bukan, kok anak mama seperti ini sih? Ada yang ngalamin? Atau warna kulit? Semua mancung-mancung Anda pesek, dibully sama orang tuamu sendiri atau kakakmu, adikmu? Ayo. Ini dibulinya ini luas. Siapa Anda, kalian pernah dibully, direndahkan, seperti tidak dianggap? Atau sudah belajar baik-baik, sudah berusaha belajar baik-baik, pas nilainya tidak seperti itu? Kenapa sih? Mama dulu. Lalu ungkit-ungkit masa lalu. Siapa yang pintar? Beda begini. Ditegur, nasihati karena tidak belah. Ini sudah belajar habis-habisan. Dulu gak ada HP ya. Gak ada. Apalagi sekarang ya. Godaannya adalah mau belajar gak jadi terus, terganggu terus. Dengan HP-nya. Mengalami yang namanya dihujat, dibully. Lihat di sini. Dikatakan di sini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Halo, buat engkau semua. Siapa engkau mengalami dalam hidupmu, engkau seperti tidak dianggap, engkau dibully, Allah sedang ingin melihat. Allah sedang ingin melihat. Tuhan sedang ingin melihat hatimu. Siapa di antara engkau sedang mengalami sesuatu ketidakenakan, atau engkau tidak mengalami sesuatu teguran pembimbingmu tidak seperti kesalahan yang kau lakukan? Siapa di sini yang sedang kecewa dengan pembimbing? Enggak ngomong, tapi dalam hatinya. Enggak ngomong sama pembimbing, itu dalam hati banyak sekali. Di depannya, ya kak, ya bang, manis. Di belakangnya, apa sih itu tadi tuh? Halo, siapa? Terbuka. Siapa di antara engkau? Di komselmu, di kosanmu, di kontrakanmu, sedang mengalami sesuatu di pekerjaanmu. Siapa di sini yang sudah bekerja di tengah pekerjaanmu? Di mana engkau mungkin di PMK-mu, di KBMK terlibat melayani. Ada hal-hal yang tidak engkau suka terjadi. Ada hal-hal yang tidak engkau inginkan. Dan itu akhirnya merusak sukacitamu, semangatmu. Lihat, saya waktu belajar firman Tuhan ini berulang-ulang. Saya ulang baca. Tuhan, saya bilang,
Berarti hari-hari ini kau sedang ingin juga, jadi saya nggak ke orang dulu, tapi ke hati saya. Engkau sedang ingin melihat hati saya. Apakah saya ini terus berpegang nggak kepada perkataannya? Apakah saya ini waktu ada satu keadaan, Tuhan lagi membentuk saya, merendahkan hati saya supaya saya menjadi seorang yang rendah hati. Sekarang, siapa engkau yang mengalami dibully? Waktu dibully gimana? Kamu ganas kayak harimau? Atau cantik? Makasih. Waktu engkau seperti tidak dihargai pekerjaanmu, dalam perjalananmu ikut Tuhan. Engkau sudah melayani di komunitas, engkau melayani di kampusmu, engkau melayani di mana engkau pelayanan. Itu untuk orang yang melayani. Lalu mungkin bukan tidak melayani, di rumah. Engkau mengalami sesuatu setelah engkau terima Yesus. Kapan engkau mengalami pertobatan? 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. Bangsa Israel 40 tahun yang lalu. Allah sedang ingin melihat hati setiap engkau. Amin. Allah sedang merendahkan hatimu. Mencobai engkau untuk mengetahui. Bukan mencobai, oh kok Allah mencobai. Enggak, rasanya satu. Tuhan ingin melihat hati kita. Jadi Tuhan lagi ingin melihat hatimu. Ada di sini sedang dengan seseorang sedang memiliki ketidakenakan? Ada enggak? Tuhan lagi melihat hatimu. Apakah engkau waktu dia merendahkanmu atau tidak seperti yang kamu bayangkan, engkau tetap tenang dan engkau tetap bisa bersyukur. Kenapa bisa? Karena dasarnya Allah ingin melihat, yaitu ayat 2 yang terakhir itu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Berpegang pada perintahnya atau tidak? Lihat lagi ya, kata Allah kepada bangsa Israel itu keluar Mesir, ayat 3 itu. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti, lihat ya. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kembali supaya apa yang diucapkan Tuhan itu firman Allah, berpegang kepada perintahnya. Hai engkau generasi Z, Tuhan lagi merindukan setiap kita di masa-masa ini menjadi generasi yang strong. Amin. Amin. Yang tetap berdiri tegak. Waktu ada yang merendahkan engkau. Waktu ada yang menggoda engkau. Tuhan lagi ingin melihat hatimu. Bahwa Tuhan sedang peduli dengan anak-anak muda generasi Z. Tuhan sedang peduli. Saya waktu renungkan ini, Tuhan kau sudah ingin melihat hati kami ya. Tuhan lagi ingin melihat hati saya. Di masa-masa ini, banyak di saat ini kejadian yang kita heran kok bisa ya seperti ini, kita bisa seperti itu. Yang suka nonton TikTok, YouTube, pasti bisa melihat keadaan hari-hari ini. Ada seseorang bercerita kepada saya. Dengar ini ceritanya nih. Ada seorang cerita sama saya. Yang cerita ini punya teman dekat. Akrab. Ya. Pelajar. Lalu ketemu dengan mahasiswa yang sedang KKN. Mahasiswa. Bertemanlah mereka. Ini keadaan masa-masa sekarang. Berteman anak pelajar ini dengan yang sedang KKN. Akhirnya apa? Berteman, akhirnya pacaran. Si mahasiswa ini, yang laki-laki ini, kalau ketemu, dibawalah sesuatu, dikasih. Yang wanita ini langsung bagaimana? Senang gak? Yang pelajar ini? Senang lah. Dikasih sesuatu, dia senang. Nanti ketemu lagi dari mahasiswa laki-laki ini,
dikasih sesuatu, dia senang. Akhirnya apa yang terjadi? Lama-kelamaan si laki-laki ini karena sudah melihat, si pelajar ini, mahasiswa ini melihat yang pelajar ini, sudah semakin senang sama dia, udah pacarannya akhirnya sudah melampaui batas. Si laki-laki sudah mengajak yang tidak pantas dilakukan sama seorang yang belum menikah. Dengar ini. Si pelajar tahu ini gak baik, ini gak bisa. Si pelajar ini tahu ini gak bisa dilakukan. Tapi lihat ini, hatinya sudah terpaut dengan laki-laki ini. Hatinya sudah terpaut dengan anak mahasiswa ini. Ada apa yang terjadi? Sulit berkata tidak. Akhirnya setiap diajak untuk melakukan yang tidak bagus, dia menurut. Lihat nih. Dia tidak bisa berkata tidak. Kenapa? Firman Tuhan tidak ada di dalam diri dia. Sekarang gini, ini bangsa Israel sering dengar Allah berkata, Allah berfirman, berbicara sering melalui Musa. Dalam perjalanannya bangsa itu suka. Tetapi mereka bisa tidak dengar-dengaran. Di hari-hari ini juga. Dia pelayanan. Dia ke gereja. Bahkan hamba Tuhan juga ada. Pendeta juga ada. Diizinkan sesuatu keadaan. Tidak bisa menolak yang berkata tidak. Akhirnya melakukan yang tidak baik. Sudah tahu itu salah. Sudah tahu itu dosa. Anak-anak Tuhan juga ada. Melayani. Sudah tahu firman Tuhan, tapi dia tidak berpegang kepada perintahnya. Seperti ayat 2 tadi. Tahu firman Tuhan, tapi gak dipegang firman Tuhan itu. Padahal Tuhan bisa izinkan itu. Tuhan bisa izinkan, bisa begini. Kok Tuhan biarin sih saya begini? Kok Tuhan biarin dia sih menggoda saya? Siapa di antara engkau? Ada seseorang menghubungimu. Pertama WA-nya kata-kata biasa. Lalu lama-lama. Tadinya biasa, halo teman, halo besti lama-lama apa? Halo say. Kok dibilang aku sayang ya? Duk, 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 duk. Kita makan bakso ya. Duk, 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 duk. Mulai, kan dia temanku, oke lah makan bakso. Pergi makan bakso. Pulang dari makan bakso. Dia megang tangan kita, gak bisa ngomong. Aduh, malah apa, kesenangan dipegang tangan. Mari pulang makan bakso gandengan tangan. Hanya karena semangkok bakso, tidak bisa berkata tidak. Bayangin. Hanya karena semangkok bakso. Hanya karena diajak makan ke KFC. Dimakan diajak sana ke KFC sana. Apalagi anak-anak sekarang ya. Diajak ngopi ya ke kafe gitu kan. Aduh, suasananya lampu redup-redup. Tadinya tujuannya mau bersama-sama aja asik. Tapi pulangnya dijapri. Tidak bisa berkata tidak. Dipegang tangannya, dilakukan gini. Bahkan kata-katanya sudah kata-kata yang tidak baik. Lihat nih, Tuhan ingin melihat hati kita. Amin. Di masa-masa ini Tuhan ingin melihat setiap hati engkau. Siapa kita anak-anaknya, generasi saat ini yang tetap bisa memegang perkataan Tuhan. Siapa engkau?
Pas dicaci, engkau balas mencaci. Waktu engkau dijelekkan, engkau langsung marah, langsung emosi. Engkau langsung tidak siap waktu engkau dilakukan seperti itu. Yuk, kita lihat yuk, Filipi 2. Kita lihat yuk, Filipi 2. Tuhan ingin melihat hati kita. Kita pegang yang tadi itu. Siapa di antara engkau gampang sekali untuk tersinggung? Gampang sekali yang namanya untuk kecewa. Gampang sekali untuk yang namanya mudah tergoda. Kita lihat di Filipi 2. Ya. Ayat 5. Ya, Filipi 2:5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita diajar di sini belajar dari Yesus Kristus, belajar dari Allah kita, belajar dari Yesus. Waktu kita sepertinya dilecehkan, waktu kita seperti tidak dihargai di situ. Mari kita memiliki pikiran Kristus. Yesusku saja dulu dihina. Kita belajar Yesus. Kita memiliki pikiran dan perasaan. Kita langsung kecewa. Kita langsung gak enak perasaan kita. Hai, di masa ini Allah lagi ingin mengajak kita. Untuk Allah bisa melihat hati kita. Untuk kita dari sana adalah berpegang kepada firman Tuhan. Dan kita perlu ada contoh teladan hidup. Bukan kepada pembimbingmu, bukan kepada gembalamu, bukan kepada ibu gembalamu. Bukan kepada siapa orang tua, bukan. Kepada Yesus Kristus, amin. Dialah contoh kehidupan kita. Di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Ada di sini satu kontrakan, satu kos, mengalami satu rumah, ketidakenakan. Ini harus nih ada di ayat 5 ini nih. Hendaklah kamu dalam hidupmu dasarnya Yesus. Kita tidak akan kuat, tidak akan mampu kalau dasarnya bukan Yesus. Lihat, halo, engkau yang ada di kontrakan, yang di kos. Kalau ada sesuatu yang tidak enak, Tuhan sedang ingin melihat hatimu. Amin. Amin. Diizinkan sesuatu, Tuhan sedang ingin melihat hati. Yang menikah juga gitu, suami istri. Seorang suami kepada istrinya, Tuhan sedang ingin melihat hati si suami. Seorang istri juga gitu, yang di kerjaan juga begitu. Tuhan sedang ingin melihat hatimu. Tuhan izinkan itu dalam perjalanan kita ikut Tuhan. Dalam perjalanan ini kita ikut Tuhan itu bisa mengalami banyak hal. Katanya, Tuhan sedang ingin melihat hatimu. Seorang pembimbing kepada yang dibimbing. Bagaimana kesabaran seorang pembimbing kepada yang dibimbing. Tuhan lagi ingin melihat hati si pembimbing. Bagaimana hati yang dibimbing kepada si pembimbing. Tuhan lagi ingin melihat hati si yang dibimbing. Kemana dasarnya? Belajar dari Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan yang sama. Seperti yang ada di dalam Yesus juga. Kita punya pengalaman mungkin. Kok seperti ini dulu saya begini-gini. Oh, mari mengosongkan diri. Kita lihat ayatnya ya. Kita lihat dari 6 dan 7. Yesus kita itu, yang walaupun dari rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya. Saya juga tahu kita mengosongkan diri. Engkau anak siapa? Kosongkan dirimu. Bukan lagi tentang siapa orang tuamu, engkau latar belakang gimana. Jadi kesempatan, waktu ada diizinkan sesuatu, Tuhan sedang ingin melihat hatimu. Amin. Untuk kita belajar dari Yesus. Tuhan sedang mengosongkan hatimu. Tadinya gini, saya sudah tahu begini. Bisa gak kita, walaupun tahu, ya Tuhanku, saya mau merendahkan hati saya. Pinginnya langsung, disinilah kita dibentuk.
Bangsa Israel 40 tahun. Engkau sudah berapa tahun? Sampai nanti Tuhan datang. Tuhan akan terus mengajar kita. Diberikannya firman. Kalau Tuhan mengizinkan itu untuk melihat hati kita, kita akan terus dituntun, diajari. Makanya ada roti apa yang diucapkan Allah. Amin. Firman Allah itu ada roti hidup. Firman Allah itu disampaikan itu roti hidup. Lihat, roti hidup, firman Allah. Biarpun seseorang banyak makanan di rumah, roti yang gandum, roti apapun, kalau tidak ada kehidupan di dalam Tuhan, firman Allah, kehidupannya tetap tidak mengalami kekuatan, pengharapan. Beda orang yang punya roti hidup, amin? Ada pengharapan. Waktu ada masalah ada pengharapan. Ada orang makanan lengkap, semua lengkap, tapi ada masalah bisa gak nafsu melihat semua makanan ini. Gak nafsu. Coba lihat sebentar ke belakangmu. Apa yang adakah di sini yang pernah menyinggung engkau di sampingmu kah? Adakah pernah yang mencolek engkau? Lalu engkau gerutu-gerutu? Tuhan lagi melihat hatimu. Apalagi kalau ada acara, rencana, lalu ada rapat. Di situ kesempatan Tuhan melihat hatimu. Kalau sudah ada rapat, udah deh. Wah, bukan jadi diam, tapi di situ kita belajar rendah hati. Lalu dulu gini. Tuhan kita ingin belajar, mengosongkan diri kita belajar dari Yesus. Amin. Dulu saya tuh pernah loh waktu SMA jadi ketua panitia. Lancar gini-gini, itu dulu. Tapi sekarang bukan lagi pengalaman itu yang Tuhan minta. Tapi hidup kita mengalami mengosongkan diri belajar dari Yesus. Rendah hati, amin. Apa yang pengalaman yang kita dapatkan luar biasa itu tidak akan hilang. Tapi ada yang satu perlu kita dapatkan, yaitu apa? Kita mengalami seperti yang Allah inginkan. Hati kita mengalami kerendahan hati, mengalami kesabaran, amin. Amin. Tahan hatimu. Siapa di sini suka lihat TikTok ada baju yang bagus, tergoda? Jaga hatimu. Aduh, akhirnya dengan cara yang tidak baik, bagaimana caranya supaya aku bisa punya baju yang di TikTok ini? Atau mamanya, bapaknya diudak-udak terus. Atau bikin alasan. Di kuliah ada tugas ini, butuh uang katanya. Kiranya tidak ada di sini seperti itu. Belajar juga, ada tugas membutuhkan uang, 200.000 katanya. Tidak ada di sini. Saya percaya. Tapi di masa-masa ini, banyak orang punya cara supaya bisa melakukan sesuatu. Tapi hatinya jadi tidak terjaga di dalam Tuhan. Hal sederhana aja deh, bisa menggoda engkau sehingga hatimu tergeser dan Allah melihat. Aduh, kenapa anakku ini kata Allah, dia sebagai bapak yang baik. Kenapa dia seperti ini? Jadi nanti belajar, kalau ada yang seperti tidak membuat engkau tidak enak hatimu, bilang sama Tuhan, siap Tuhan, amin. Langsung angkat tanganmu. Berkatin siapa yang sedang membuat engkau lagi gundah. Walaupun tidak ada di perjalananmu, tapi boleh sebut namanya. Bapakku, Allahku saya pasti siap, saya bisa. Kau menjadi generasi, kau menjadi suatu angkatan yang luar biasa di hari-hari ini. Dan Allah lagi ingin melihat itu. Amin. Amin. Satu kekuatannya, kita belajar dari teladan Yesus. Teladan Yesus yang telah mengosongkan dirinya, dia Tuhan tapi dia mau seperti itu. Ayat 6 itu, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Enggak melihat itu. Begitu juga kita satu sama lain nih. Lihat deh, kalau kita satu sama lain dalam komunitas di sini, memiliki kebersamaan, memiliki suasana enak, aduh,
suasana hatimu yang indah itu, yang Tuhan lihat itu, engkau bisa bawa keluar dan orang di luar sana akan bisa melihat kemuliaan yang ada dalam dirimu. Di mana engkau kuliah. Karena di hari-hari ini gersang sekali dalam namanya kasih, gersang dalam namanya penerimaan, gersang namanya rendah hati, gersang yang namanya apa? Melepaskan pengampunan. Saat ini susah sekali untuk mengampuni atau minta maaf. Gersang, minta maaf duluan gersang. Tapi kalau kita mulai dari rumah Tuhan, dari rumah rohani, amin. Engkau yang disakiti, tapi engkau melihat Tuhan, aku sakit aku mau datangin dia engkau hampiri. Tuhan rindukan itu. Yuk kita lihat tuh, Mazmur 144. Ya. Kita lihat Mazmur 144. Oke, kita sama-sama baca Mazmur 144 ayat 12. Kita baca sama-sama dengan keras. Mazmur 144 ayat 12. 1, 2, 3. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Lihat. Hai engkau generasi Z. Tuhan rindukan hari-hari engkau yang strong. Amin. Dimulai dulu dari antara engkau satu sama lain. Dimulai dari antara engkau. Gak tahu nih, kayak contoh nih, pemain musik. Bisa nggak? Kok kayak gitu sih? Ada nggak ya pemain musik ada pengalaman kayak gitu nggak? Tetap main musik padahal dalam hatinya, kok seperti ini sih? Lalu lihat lagi pemimpin pujiannya, singernya, kok nggak gini sih? Bisa terjadi. Nah, di situ tuh kembali. Tuhan ingin melihat hatimu. Yang sedang ujian ada di sini? Jangan nyontek, Tuhan lagi melihat hatimu. Amin. Amin. Jangan apa? Jangan apa? Tuhan lagi melihat hatimu. Di kerjaan, bisa kesempatan memutar laporan. Aturannya 5 juta dibikin 6 juta diatur-atur. Jaga hatimu, amin. Amin. Siapa yang kerja? Hati-hati. Tuhan lagi melihat hati berpegang kepada firman Allah. Kepada roti hidup itu yang akan memberi kau makan. Lihat di sini yang Mazmur tadi itu. Ya, semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Haleluya. Anak laki-laki yang tumbuh seperti apa? Tanam-tanam. Kok seperti tanam-tanaman ya? Enggak seperti harimau gagah gitu ya. Kok tanam-tanaman sih laki-laki diharapkan ya? Kenapa sih ya? Kok semua anak laki-laki seperti tanam-tanaman yang tumbuh katanya? Kok mengharapnya anak laki-laki seperti tanam-tanaman ya? Bukan seperti yang gagah perkasa, gajah gitu ya, singa. Kok ini tanam-tanaman ya? Lihat. Biarlah engkau, hai engkau laki-laki. Hei laki-laki. Tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar. Wah, tumbuh menjadi besar, kokoh, kuat, hijau. Amin. Memberikan suasana yang sejuk, kehidupan yang luar biasa. Amin. Laki-laki yang bertumbuh dengan kuat. Laki-laki yang bertumbuh dengan hebat. Hijau, segar. Bukan laki-laki apa? Yang gampang langsung redup. Disenggol, dilirik wanita cantik langsung ngekok. Ada sedikit ini laki-lakinya langsung ngekok. Kayak senggol dikit kakinya, langsung ditarik. Apa kamu? Tapi menjadi tanaman yang tumbuh yang memberi kesejukan. Amin. Tanaman yang hijau memberi kesejukan, adem. Amin. Walaupun si laki-laki tinggi besar dan berkumis tebal, tapi menampilkan kesejukan. Amin.
Jadi di sini nanti ada laki-laki yang berkumis tinggi besar, tapi dia melahirkan sesuatu yang sejuk. Karena seperti tanaman yang besar, yang hijau. Amin. Iya. Dia kekar. Tapi sejuk. Rendah hati seperti Kristus. Walaupun sejuk, walaupun badannya kekar, tapi itu bentuk tubuh. Tapi hatinya sejuk seperti tanaman yang besar, yang hijau. Yang rendah hati yang mengosongkan dirinya. Lalu dia lewat hidupnya, jiwa-jiwa berdatangan banyak di hari-hari ini. Ini sejuk, siap-siap engkau laki-laki. Banyak laki-laki tergoda, tapi engkau yang dipakai Allah untuk membawa jiwa-jiwa yang rusak datang kepada Tuhan. Amin. Siap engkau laki-laki? Siap? Engkau memberi kesejukan kepada laki-laki yang suka minum, yang suka mabok, yang suka ngobat. Hai, mana laki-laki? Tanaman tumbuh yang menjadi besar, coba laki-laki angkat tangan. Yang siap tanaman yang tumbuh besar, hijau. Yang gak angkat tangan mau tandus dia. Yang tidak angkat tangan tandus. Siap laki-laki di hari-hari ini? Siap? Abang-abangnya gimana nih, siap gak nih? Oh, Pak Elison aja gini, siap. Indah sekali. Laki-laki menjadi tanaman yang besar, hijau, sejuk. Begitu orang hatinya, kayak tadi itu. Tuhan melihat hatinya udah mengalami bentuk. Dibentuk, mengalami cobaan, mengalami direndahkan. Tuhan tetap melihat hatinya menjadi tanaman, laki-laki yang sejuk. Lalu yang perempuan di sini, apa kata yang perempuan itu? Dan katakan apa? Sama-sama wanita kita baca. 1, 2, 3. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Wow, luar biasa. Saya sangat merindukan ini nih. Saya mengajar ini kepada kelompok PA Ibu. Wanita yang seperti tiang penjuru, perempuan seperti tiang penjuru. Kuat. Kita kelihatannya kayak gini ya. Tapi wanita itu nih Mama Jo itu. Wanita sendiri, anaknya 3 kecil-kecil lumayan itu loh. Kalau enggak wanita yang kuat. Diizinkan Tuhan karena wanita itu wanita penjuru. Nih kayak gini nih, tiang-tiang ini nih, tiang-tiang penjuru dalam bangunan. Kau wanita-wanita, kau wanita-wanita yang kuat, amin. Amin. Kekuatanmu bukan karena gaji, nanti kamu menikah suaminya gajimu besar, bukan. Saat ini kau pelajar, kau mahasiswa, kekuatanmu bukan karena apa? Aku masih pelajar jadi lemah, tidak. Engkau perempuan yang sudah Tuhan kita menyiapkan engkau, setiap kita, tiang penjuru. Engkau bisa berkata tidak ada apapun godaannya, amin. Ini bangunan ini, kalau semakin tinggi dibangun, tiang ini di sini orang teknik yang pintar begitu. Wah, itu orang teknik tuh. Apa bangunannya? Itulah wanita. Coba lihat kanan kiri wanita, siapa di sini merasa lemah? Jadi Pak Freddy, walaupun kau kerja banyak proyek, jangan merasa bingung dengan istrimu yang kau cintai itu. Kau percaya? Udah dikasih Tuhan anugerah, ada kasih karunia Tuhan bagi dia. Amin ya wanita-wanita? Amin. Tiang penjuru. Jadi dipahat untuk bangunan istana. Kalau dipahat itu seperti apa ya? Sakit gak digetok-getok? Jadi kalau engkau ngalamin dibentuk, Tuhan lagi lihat hatimu. Ya. Digetok-getok, dipahat-pahat. Jangan mengeluh, jangan lari. Nangis boleh. Ya, nangis boleh. Aduh, silahkan.
Tapi jangan mengeluh, kenapa Tuhan? Oh jangan. Kalaupun sampai mengeluh, kenapa Tuhan? Tapi Tuhan iya deh sama ya berarti. Oh silahkan. Curhatkan. Kalau engkau memang udah kecapean dibentuk. Ya kan? Dipahat kan nggak enak kan? Digetok-getok ya. Siapa di sini lagi dipahat? Lagi tugas akhir. Dipahat ya? Wow dipahat betul itu. Bersyukur kau. Karena kita wanita walaupun ada air mata, tapi kita adalah wanita-wanita yang kuat. Yang dipahat untuk bangunan istana. Amin. Jadi kalau ada apa-apa, ya jangan curhat di status ya. Curhat sama Tuhan. Ya. Kenapa aku begini Tuhan? Jangan. Walaupun ada Tuhannya rohani ya. Ada firman Tuhannya lagi. Jangan curhat di status, oke? Curhatnya ke siapa? Tuhan. Tiang penjuru. Lihat, sebelum kita selesai. Di hari-hari ini Tuhan sedang menantikan tiang-tiang penjuru itu, perempuan-perempuan itu mulai bergerak. Amin. Di masa-masa ini. Ayo kau pria-pria. Kiranya di sini pria-pria ini sudah mulai tumbuh tanaman-tanamannya yang segar. Ada di sini tanaman yang pria-pria ini lagi layu-layu. Dikunjungin terus, dikuatin terus. Oh enggak apa-apa, itu lagi disiram, dikasih pupuk-pupuk ya kan. Tapi mulai ada laki-lakinya segar numbuh. Tanaman yang hijau tumbuh menjadi besar. Tumbuh menjadi besar, jadi menaungan. Orang bisa numpang teduh. Indah enggak? Suatu saat Moses, banyak orang neduh sampai kebingungan dia. Banyak dilayani. Nober juga. Ya Tuhan Yesusku gak kebayang ya Tuhan ya, kok aku bisa begini ya Tuhan ya, kata Nober. Oh, banyak orang neduh karena menjadi tumbuhan yang besar yang hijau. Dulu saya neduh Tuhan, saya yang neduh dulu kata Nober. Sekarang orang yang datang neduh Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kenapa bisa? Karena karena terus berpegang kepada firman Tuhan. Indah sekali. Karena berpegang kepada firman Tuhan. Ada di sini yang wanita dulu sering dikunjungin, dikejar-kejar, lari-lari terus, ada enggak? Komsel dikejar-kejar, ada? Coba angkat tangan. Jangan malu. Biar Tuhan lihat, saya Tuhan melihat hatimu. Coba. Siapa dulu suka dikunjungin susah betul, dakta komsel, untuk gereja, coba ada? Nggak usah malu, coba angkat tangan. Yang laki-laki ada? Ada? Yang ketawa tutup mulut kayaknya ngaku dia. Ada? Di sini nggak ada, semuanya mulus-mulus aja. Oh, nggak usah malu. Justru Tuhan lihat, saya Tuhan. Luar biasa, amin. Tiba saatnya, yang wanita itu yang penjuru. Di hari-hari ini kau menjadi generasi jet yang strong. Kau bergerak, amin. Kau bergerak. Apa kerinduan Tuhan untuk kita semua? Ayo, apa kerinduan Tuhan untuk kita semua? Tuhan ingin melihat, bilang kanan kiri. Tuhan ingin melihat hatimu dan hatiku, bilang. Untuk itu, teruslah menikmati roti hidup firman Allah. Amin. Kekuatan kita adalah firman Allah. Kita belajar dari Yesus yang rendah hati mengosongkan dirinya. Nanti kalau ada di antara engkau ada ketidakinakan satu sama lain, engkau datangin. Apalagi kita mau perjamuan. Jangan sampai engkau perjamuan, engkau memiliki hati yang tidak baik satu sama lain. Biarlah Tuhan melihat hatimu. Ini juga nih. Waktu memuji Tuhan, jangan semangat kita karena musik. Tapi biarlah Tuhan melihat hatimu. Engkau mengangkat tangan karena engkau memang sedang menyatakan kasihmu kepada Tuhan. Ya? Engkau memuji Tuhan bersorak-sorai karena engkau memiliki hati memang yang sedang mengasihi Tuhan. Amin ya? Amin. Pujilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Allah, engkau punya masalah.
Bisa enggak engkau waktu punya masalah, engkau tetap bisa memuji Tuhan kita dengan segenap hati. Untuk itu mari setiap engkau, kita semua yang di sini mengasihi Tuhan kita segenap hati kita, segenap jiwa kita dan kekuatan kita. Allah lagi ingin melihat hati kita. Satu kuncinya, kita berpegang terus akan perintahnya. Yuk kita datang pada Tuhan. Masing-masing kau datang pada Tuhan, selidiki aku Tuhan, hatiku gimana, seperti apa aku ini, masing-masing kau datang pada Tuhan. Ini aku Tuhan, mari kita terbuka sama Tuhan, seperti apa hati kita. Teman kita enggak melihat, orang lain enggak melihat, siapapun tidak melihat, tapi Tuhan melihat hati kita. Mari kita datang pada Tuhan. Haleluya, ini kami Tuhan. Ini kami Bapa. Dalam nama Yesus kami mau datang dengan rendah hati kepadamu. Kami mau terbuka. Kami ingin membuka hati kami kepadamu. Ini kami Tuhan. Haleluya. Ini aku Tuhan, masing-masing kau datang pada Tuhan. Seperti apa hati kita? Kiranya di antara kita kalau ada yang ikut Tuhan main-main, mulailah engkau bertobat. Tuhan ampuni saya. Saya ikut Tuhan, saya ikut engkau tidak dengan sungguh-sungguh. Saya tidak berlaku setia. Tuhan ingin melihat kesetiaanmu. Apakah engkau setia atau tidak setia? Tuhan ingin melihat hatimu. Engkau diizinkan suatu masalah, engkau diizinkan suatu pergumulan, karena Tuhan ingin melihat hatimu. Engkau mengalami sesuatu keadaan yang tidak baik, Tuhan lagi melihat hatimu. Siapa di antara engkau sedang mengalami hal yang tidak baik? Siapa di antara engkau sedang mengalami yang tidak engkau suka? Tuhan lagi ingin melihat hatimu. Kenapa Tuhan ingin melihat hatimu? Tuhan begitu sangat mengasihimu. Tuhan lagi begitu sangat sayang kepadamu. Dalam nama Yesus, Tuhan sangat mengasihimu. Engkau yang sedang punya pergumulan, Tuhan akan menjawab pergumulanmu. Untuk itu pegang terus firman Tuhan, pegang terus perkataan Tuhan. Tuhan akan menjawab pergumulanmu, doa-doamu. Seperti bangsa Israel, waktu lapar diberikan mana, roti yang tidak mereka kenal, Tuhan berikan. Kau datang pada Tuhan. Siapa di antara engkau selama ini tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan? Engkau main-main dengan Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Ini saya Tuhan, katakan. Ini saya Tuhan. Ini saya Tuhan, katakan. Masing-masing kau berbicara. Saya mau belajar, saya mau berubah Tuhan, saya mau bertobat Tuhan. Hai kau yang laki-laki, jadilah kau tanaman. Seperti pohon yang besar, yang hijau, tumbuh besar. Dan kau yang wanita-wanita, tiang-tiang istana, itu kokoh dan kuat. Kau wanita, kau bukan wanita lemah. Kau bukan perempuan-perempuan lemah. Yesus ada di dalammu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu,
rindukan Tuhan memakai engkau di masa-masa ini. Hai engkau yang laki-laki, katakan, aku seperti tanaman-tanaman yang tumbuh hijau, pohon yang besar. Engkau percaya itu yang laki-laki. Engkau juga yang wanita-wanita. Satu, engkau masih terus menikmati firman Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan. Dan waktu engkau ada dalam suatu masalah, pencobaan, dan engkau pegang firman Tuhan, dan Tuhan melihat engkau adalah anak yang dikasihinya, Tuhan akan mempercayakan banyak hal kepadamu di hari-hari ini. Tuhan akan mempercayakan banyak hal kepadamu di hari-hari ini. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Katakan, ini aku Tuhan, katakan. Ini aku Tuhan. Urapi saya, pakai saya. Saya ada kekurangan, katakan. Tapi ada engkau yang begitu mengasihi saya. Saya ada kekurangan. Tapi saya adalah laki-laki, perempuan yang sedang kau siapkan di hari-hari ini. Di dalam nama Yesus. Mari setiap engkau melihat ke depan. Lihat ke depan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan melihat hati kita. Hati yang lembut, hati yang rendah hati. Yang sabar. Yang mengosongkan dirinya. Memiliki hati hamba, memiliki ketaatan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hati. Kita terbuka dengan Tuhan. Hati kita yang serong. Hati kita yang suka berdalih. Ku rindu kemuliaan. Hati kita yang mau lari. Yang berbelat-belit. Lebih dari segala. Kita minta dikuduskan Tuhan, dibasuh dengan darah Yesus. Dan sebentar kita mau perjamuan. Jadikan ku hamba. Kita layak menikmati anggur dan roti perjamuan. Kita katakan kembali, basuh aku Tuhan. Basuh aku. Kita yang tahu hati kita. Seperti apa hati kita. Anak domba. Dalam nama Yesus. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu Berkati kami Bapa. Kami mau perjamuan kehadiran-Mu di tempat ini yang memenuhi kami, menguasai kami dengan kuasa nama-Mu Allahku. dari segala harta, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ku ingin
setia kepadamu. Jadikan ku hamba. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Karena karyamu yang besar Tuhan, kami diselamatkan. Kami ditebus oleh-Mu Tuhan, kan kami sudah menjadi milik kepunyaan-Mu. Dan kami mau menikmati Engkau Tuhan, dan mengingat akan apa yang Engkau sudah lakukan Tuhan. Roh-Mu Tuhan yang bekerja mengurapi kami, yang membakar hati kami Tuhan, dan membawa kami untuk menyala-nyala mengikuti Engkau. Untuk kami setia kepada Engkau, mengasihi Engkau Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa kami setia kepada Engkau Tuhan sampai akhir hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami mau menikmati perjamuan-Mu Tuhan, Roh-Mu yang mengurapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan saudara yang melayani Tuhan maju ke depan. Saya akan bukakan dulu Mazmur 1 Korintus 11 ayat 23. 1 Korintus 11 dari ayat 23. Ayo kita buka, kita ya. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimatahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, saudara ini kasih oleh Tuhan, sebelum Yesus mati di kayu salib, dia mau mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa ada sesuatu yang harus diperingati murid-muridnya, yang harus diingatkan kepada murid-muridnya. Dia tidak panggil tukang foto karena tukang foto belum ada. Dia tidak panggil pelukis untuk melukis dia, tidak. Dia minta murid-muridnya makan bersama-sama. Dia tahu bahwa inilah hari terakhir bagi dia. Dia tahu bahwa hari terakhir bagi dia untuk dia ingat, dan murid-muridnya bisa mengingat akan dia, bahwa dia akan menyerahkan dirinya, tubuhnya untuk diserahkan untuk menebus dosa-dosa mereka. Dan dia mau menyerahkan nyawanya, darahnya untuk menebus dosa-dosa mereka. Itulah yang Yesus lakukan bagi mereka. Dan Yesus mau mengasihi mereka dan memberikan nyawanya itu bagi mereka. Dan dia mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yesus mengatakan bahwa tubuhnya akan diserahkan bagi murid-muridnya. Murid-muridnya akan menjadi bagian dari tubuhnya. Saudara harus mengerti, saudara adalah bagian dari tubuhnya. Tubuh Yesus sudah diserahkan bagi kita. Dia sudah menyerahkannya untuk kita, supaya kita menjadi bagian dari tubuhnya. Dia mengasihi kita. Dan kita harus mengingat akan itu. Dan kita harus selalu mengingat akan itu. Dan inilah yang harus menguatkan kita. Kita harus menikmati perjamuan itu, bahwa Yesus sudah menyerahkannya bagi tubuhnya bagi kita. Dan kita harus mengakui bahwa kita satu dengan lain adalah satu tubuh. Satu tubuh. Kita tidak berbeda-beda. Oleh karena itu engkau harus mengakui bahwa kau adalah satu tubuh, tanpa membeda-bedakannya, tanpa melihat siapa engkau. Kau harus mengasihi satu dengan yang lainnya. Ini yang Tuhan ingin mengingatkan kita, bahwa ketika kita makan tubuh itu, roti itu,
kita mengakui bahwa kita satu tubuh satu dengan yang lainnya. Jangan menganggap bahwa satu dengan lainnya lebih utama dari yang lain. Enggak, yang lebih utama tuh yang lainnya itu lebih utama dari kita. Kita harus mengingat bahwa saudara kita lebih utama dari kita. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Kemudian Tuhan Yesus juga mengambil cawan, lalu ia berkata, ini perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Yesus mengambil cawan, lalu berkata bahwa ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Bahwa cawan itu adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus. Perbuatlah ini menjadi peringatan setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kita meminum anggur itu dari cawan itu, kita harus mengingat bahwa itu adalah darah Yesus yang sudah tercurah bagi kita. Kita harus mengakui bahwa itu adalah darah Yesus yang sudah tertumpah bagi kita. Kita harus mengakui bahwa dosa kita sudah diampuni oleh darahnya. Kita sudah memperoleh hidup kekal dan kita sudah memperoleh kerajaan sorga. Itu yang diberikan Yesus bagi kita. Untuk itu kita semua harus mengakui bahwa satu dengan lainnya adalah orang-orang yang sudah ditembus oleh darah Yesus. Amin. Oleh karena itu saya meminta kepada saudara, untuk engkau selalu mengingat akan ini adalah tubuh Tuhan dan ini adalah darah Tuhan. Kau harus selalu mengingat bahwa kita semua saudara satu dengan lainnya. Kita adalah anggota tubuh Kristus dan kau harus mengasihi satu dengan lainnya. Jangan ada sakit hati, jangan ada kepahitan, jangan ada kekecewaan. Tidak boleh ada kekecewaan dalam diri kita. Kalau ada kekecewaan dalam diri kita, kita harus minta maaf. Kita harus selesaikan. Jangan ditunda. Sekaranglah minta maaf itu. Amin. Sekaranglah waktunya. Tidak ada waktu yang lain. Kalau engkau makan tapi engkau masih ada sakit hati, engkau masih ada pahit, kau mengingat dia, wah, kau kecewa dengan dia, kau harus bereskan. Kalau enggak, kau ada masalah. Kau akan mengalami sakit penyakit. Kau akan mengalami masalah dan kau cepat meninggal. Dan ini menjadi masalah bagi kita. Tuhan ingin kita aman. Amin. Kita aman, tenang, damai sejahtera satu dengan lainnya. Tidak ada suatu pertikaian. Amin. Saya minta waktu bagi saudara. Ada waktu 5 menit saya berikan bagi saudara untuk saudara mengingat ini. Kalau ada satu sakit hati satu dengan lainnya, kekecewaan, kepahitan, dendam dan tidak ada memaafkan satu dengan lainnya, datangi dia. Datang minta maaf kepada dia. Saya berikan waktu 5 menit. Saya persilakan. Ada bagi saudara? Ada kekecewaan? 5 menit. Ada? Beres semua? Kalau saudara beres semua, nggak ada yang sakit hati, nggak ada kecewaan, berarti kita siap makan tubuh Yesus dan darah Yesus, minum darah Yesus ya. Amin. Oke, kita akan siap untuk itu. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan sekali lagi. Silakan bagikan kepada yang lain. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita angkat di tangan kanan kita roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil, kemudian mari kita makan tubuhnya, mari kita nikmati. Dan sudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata. Kemudian sedemikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darahmu yang sudah tercurah bagi kami, untuk menebus dosa-dosa kami. Kami bersyukur untuk anugerahmu yang besar untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan menerima ini. Amin. Mari kita minumnya. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk darahmu yang sudah tercurah bagi kami. Terima kasih untuk penembusanmu untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah ditebus dan kami sudah menjadi bagian milikmu. Terima kasih Tuhan untuk karyamu yang luar biasa. Terima kasih untuk tubuhmu yang sudah menyatukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang bekerja atas kami.
Mengurapi kami, memakai kami dengan dahsyat lagi Tuhan. Penuhi kami dengan karunia Roh-Mu Tuhan Yesus. Roh-Mu yang berkata-kata kepada kami, Roh-Mu yang berbicara kepada kami. Kami serahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Kami serahkan diri kami kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Si Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang Kau sudah limpahkan atas kami. Sehingga kami mampu hidup Tuhan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hidup dalam ketaatan kepada Engkau Tuhan. Dan kami Tuhan bisa ada tempat ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kehebatan-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk Roh-Mu yang bekerja atas kami. Mengurapi kami, membakar hati kami. Terima kasih Roh-Mu yang terus berkarya atas kami. Sehingga kami Tuhan bangkit Tuhan. Dan melayani Engkau Tuhan. Membawa jiwa-jiwa Tuhan kepada Engkau. Siapkan kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau sudah berikan bagi kami. Sehingga kami bisa memberi dengan sukacita Tuhan. Kami bisa memberi dengan sukacita. Engkau memberkati apa yang kami sudah berikan Tuhan. Kau menguduskannya Tuhan. Makanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang mau memakai ini Tuhan, yang mau gunakan ini dengan semestinya Tuhan. Kau urapi dia Tuhan, Kau pakai Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kemuliaan nama-Mu Tuhan disebarkan di seluruh Indonesia dan Samarinda dan bukan sampai ke ujung bumi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Kami sudah memberikan dengan terbaik Tuhan yang kepada Engkau. Kami sudah mempersembahkan yang terbaik. Kami serahkan diri kami kepada Engkau. Dan kami umat-Mu Tuhan mengangkat tangan kami kepada Engkau. Mari kita angkat tangan kita. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Engkau yang berkati kami Tuhan. Engkau yang menguduskan kami. Engkau yang sudah mengurapi kami Tuhan. Memakai kami sampai untuk menyembah-Mu dan meninggikan Engkau. Biarlah Engkau pakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau urapi kami Tuhan. Biarlah Engkau terus berbuat sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu. Dan biarlah Engkau berkati kami Tuhan dan segala apa yang kami kerjakan Tuhan. Biarlah apa yang kami perbuat Tuhan, kami lakukan Tuhan, Engkau berkatinya Tuhan. Dan Engkau melimpahkan berkat-Mu Tuhan, anugerah-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan atas kami. Sehingga kami berkelimpahan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Kami serahkan diri kami kepada Engkau. Engkau berkati kami sampai pulang kami ke rumah kami masing-masing. Roh-Mu yang mengurapi kami, memakai kami dalam kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara. Salamkan karunia. Katakan Tuhan berkatimu.